Xiao Yan berpikir pada dirinya sendiri, apakah kamu sudah memberiku waktu? Dengarkan perintah. King Haoran mulai mengeluarkan perintah tanpa omong kosong. Semua orang di aula berdiri. 2 tetua, 3 tetua, 5 tetua, kapten 1, 3, 5, dan 7 memimpin tim masing-masing dan segera pergi ke orang Xiao di Dizhou. Ketika mereka bertemu setan lain, mereka tidak boleh mengganggu orang Xiao dan menyarankan mereka untuk pergi. Jangan konflik, kendalikan saja, saya akan mengikuti. Ayo pesan. Kerumunan menerima perintah dan berbalik untuk pergi. Sisanya turun dulu dan lakukan pekerjaan dengan baik untuk menjaga keluarga tanpa kesalahan. King Haoran mengeluarkan perintah untuk sisanya. Ya. Semua orang bubar dan hanya King Muer yang masih duduk di sana. King Haoran menoleh ke Xiao Yan dan berkata, "Tenang sekarang." Xiao Yan mengangguk. Jika dia masih tidak nyaman, maka dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjadi nyaman. Xiao Yan mengangguk, siap menyerap inti sihir. King Haoran datang ke depan tumpukan inti sihir dan bergiliran mengambil gambar. Dia dengan cepat memindahkan inti sihir ini. Dalam sekejap mata, King Haoran benar-benar menangguhkan inti sihir ini dalam sebuah matriks, dan semua energi dikumpulkan di dalamnya. Titik pusat inti sihir cukup aneh. Hanya duduk di tengah susunan, jadi kamu bisa menyerap semuanya sekaligus, dan kamu harus berhenti dan mengganti inti sihir tanpa harus menyerapnya. Kakak, semoga kamu sukses. King Haoran menepuk pundak Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk dan berjalan perlahan ke tengah matriks yang dibentuk oleh inti sihir. Tubuhnya segera diterangi oleh inti sihir ini, yang seterang batu permata besar. Xiao Yan duduk, menutup matanya perlahan, dan menenangkan pikirannya. Di sekitar tubuh Xiao Yan segera ditutupi dengan kabut darah samar, mengelilingi inti sihir, dan sejumlah besar energi agung tiba-tiba mengalir ke Xiao Yan. Meskipun gas sumber kekaisaran yang terkandung dalam inti iblis tidak mengandung kotoran, Xiao Yan masih dengan hati-hati meredamnya dengan roh suci yang kacau sebelum menghirup energi yang diubah ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, semangat juang Xiao Yan di jaringan meridian mencapai tingkat kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semangat juang, yang awalnya berupa gas, berubah menjadi aliran cairan yang mengalir di jaringan meridian Xiao Yan. Di setiap cairan ini, semangat juang yang terkandung sama sekali bukan imajinasi Xiao Yan. Di luar tubuh, energi yang diubah dari sumber gas kaisar terus mengalir ke tubuh Xiao Yan seperti air pasang, dan napas Xiao Yan diperkuat dengan kecepatan yang sangat cepat. Xiao Yan dalam formasi benar-benar diselimuti topeng dengan energi yang melimpah. Melihat penyerapan Xiao Yan, King Haoran di samping menunjukkan senyum meyakinkan, dan pada saat yang sama, sedikit kejutan muncul. Melihat kecepatan penyerapan Xiao Yan, tampaknya garis keturunan Xiao Yan tidak sederhana. Tubuh Xiao Yan bersirkulasi seperti ini, dan napasnya naik dengan cepat, tetapi energi yang dibutuhkan untuk mencapai Kaisar Bintang 3 sangat besar. Menurut perkiraan King Haoran, Xiao Yan harus bertahan setidaknya setengah bulan atau lebih. Orang Xiao, celah di angkasa, puluhan sosok muncul di antara orang Xiao. Siapa yang membobol kelompok etnis Xiao? Orang-orang Xiao cukup pendiam sekarang. Kedamaian asli telah hilang tanpa jejak. Orang-orang Xiao di Nuoda menjadi sangat sepi dan sosok mereka hampir tidak menyedihkan. Xiao Wutian yang berteriak. Sekarang Xiao Li dan Xiao Long menjadi tahanan rumah, dan seluruh orang Xiao dikelola oleh Xiao Wutian. Lusinan orang yang muncul dari celah adalah kerumunan yang dikirim oleh King Haoran. Kamu adalah tetua suku Xiao, bagaimana dengan para roh iblis itu? Para tetua iblis darah maju dan bertanya. Xiao Wutian baru saja akan berbicara. Semburan udara tiba-tiba terdengar di belakang Xiao Wutian. Suara teredam, Xiao Wutian menyemburkan darah, dan tubuhnya terbang keluar. Beberapa orang berjubah hitam muncul di depan setan berdarah, dan mereka melepas topi di kepala mereka satu demi satu, memperlihatkan rambut biru dan mata biru, dan udara gelap pekat menyebar. Suku setan darah. Sepertinya beritanya sudah menyebar.
Pria paruh baya yang membuka topi itu pertama kali mencibir. Setan jiwa, tidakkah menurutmu terlalu berlebihan untuk melakukan ini? Kamu memiliki kemampuan untuk menangkap Xiao Yan. Hahaha, Xiao Yan sekarang menjadi tamu setan darahku. Hal-hal yang kamu cari sudah ada di tangan kami, hahaha. Para tetua dari keluarga iblis darah tertawa keras. Mendengar ini, pria paruh baya berjubah hitam itu tampak kental. Kamu bilang perintah setan darah. Penatua kedua tersenyum dan tidak berbicara, dan memandang pria paruh baya berjubah hitam dengan sangat nyaman. Katakan dengan keras. Keluarkan Blood Demon Order dan biarkan aku melihatnya. Tidak bisakah kamu mengeluarkannya? Ingin membodohiku? Siapa yang pada akhirnya belum yakin? Pria paruh baya berjubah hitam tidak percaya jika tetua kedua. Tentu saja aku tidak bisa mengeluarkannya. Perintah iblis darah harus ada di tangan Kaisar Iblis. Penatua kedua jelas dalam suasana hati yang sangat baik dan tidak marah. Kemudian kedua tetua itu saling memandang, menjadi serius, dan berteriak kepada orang Hei Pao yang berlawanan, perintah Kaisar Iblis, semua orang dari Iblis tidak boleh mengganggu orang Xiao, dan segera tinggalkan orang Xiao. Perintah Kaisar Iblis? Siapa Kaisar Iblis itu? Orang-orang Hei Pao merasa sedikit bersalah. Tentu saja patriark saya. Perintah iblis darah sekarang ada di suku saya, dan patriark saya secara alami adalah Kaisar Iblis yang baru. Penatua kedua berkata perlahan, siapa itu? Kamu memperlakukanku sebagai anak berusia 3 tahun. Pria paruh baya berjubah hitam masih menolak menerimanya. Apakah kamu berani melawan? Kamu tidak takut menghukummu setelah itu karena kejahatan ketidakpatuhan. Penatua kedua menjawab dengan tajam. Ketidaktaatan, tetapi kejahatan serius pada iblis, langsung menghapus darah, merampas Yue di benua, merampas Yue sama saja dengan kematian. Pria paruh baya berjubah hitam juga kesal saat ini. Dia tidak mampu melawan kejahatan karena tidak patuh, tetapi tidak mungkin menggertaknya dengan cara ini. Kami tidak tahu siapa Kaisar Iblis itu, dan kami belum menerima desas-desus bahwa dia telah menjadi Kaisar Iblis. Jika kami ingin patuh, kami harus memberikan bukti. Pria paruh baya berjubah hitam tadi tidak tangguh. Kaisar Iblis akan datang nanti. Jika kamu tidak percaya, tunggu saja di sini, tapi jangan ganggu orang Xiao, apalagi menghukum siapapun dari orang Xiao. Kalau tidak, kita akan menghadapi perlawanan. Penatua kedua memperingatkan. Pria paruh baya berjubah hitam menjadi sangat jelek saat ini. Dia berkata, "Oke, saya akan menunggu di sini. Jika Anda berani berbaikan, mari kita bicara tentang kejahatan Anda memalsukan nyawa Kaisar." Beberapa orang berbalik dengan jiwa dan setan lainnya. Melihat kepergian roh iblis, kedua tetua itu segera memerintahkan semua orang pergi ke orang Xiao untuk melindungi keselamatan orang Xiao, membebaskan semua orang Xiao yang ditahan, dan yang terluka disembuhkan dengan sekuat tenaga. Itu siapa yang memberi peringatan terlebih dahulu, mereka yang tidak mendengarkan peringatan itu, akan dihukum karena tidak mematuhi doktrin kekaisaran. Dapatkan perintah? Semua orang mengikuti perintah dan berpencar. Xiao Yan masih duduk diam dalam formasi yang diselimuti oleh kabut darah, dan inti sihir tersuspensi dalam formasi. Saat ini, beberapa di antaranya telah benar-benar kehilangan cahaya terangnya, tanpa warna, jelas merupakan iblis bintang 5. Tingkat yang lebih rendah di inti, energi di dalamnya telah sepenuhnya diserap oleh Xiao Yan. Energi inti sihir level yang sama juga tidak berbeda. Tentu saja, inti sihir dari Warcraft Puncak Bintang 5 tentu saja jauh lebih kuat daripada inti sihir Warcraft yang baru saja tiba di Bintang 5, meskipun semuanya disebut inti sihir Bintang 5. Tampaknya energi tak berujung terus-menerus melayang di atas Xiao Yan dan seluruh tubuh, terus-menerus menyusup ke tubuh Xiao Yan. Tidak jauh dari formasi, King Haoran berdiri diam di sana, diam-diam memperhatikan Xiao Yan yang terbungkus energi warna-warni.
Ketika beberapa inti sihir bintang 5 dikeringkan oleh Xiao Yan dan kehilangan cahaya, King Haoran dengan detak jantungnya, tingkat penyerapan Xiao Yan sangat tinggi. Menurut tebakan King Haoran hari ini, Xiao Yan dapat menyerapnya dalam waktu kurang dari 10 hari. King Muer, yang sedang duduk di lengan kursi, sedang memperhatikan Xiao Yan. King Muer belum mengucapkan sepatah kata pun sejak dia membawa 2 buklet dan cincin itu ke aula. Dia tidak mengerti bahwa meskipun kaisar leluhur memiliki surat wasiat, dia tidak akan mengirimkan roh darah. Dia juga mengeluarkan hampir seluruh keluarga untuk membiarkan Xiao Yan menyerap dan meningkatkan. Apakah mudah bagi kita untuk mempertahankan keluarga ini? King Muer memiliki perut di hatinya dan dia tidak senang. Xiao Yan ini, apakah layak saudaraku membayar darah seperti itu? Kecuali suara energi yang berputar dan bernafas, seluruh ruangan sunyi. Melihat Xiao Yan, King Muer tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi ketika Xiao Yan benar-benar menyerap beberapa inti sihir bintang 5, mata King Muer memancarkan cahaya yang luar biasa. Dia terkejut, kecepatan melahapnya, bahkan itu adalah saudaranya sendiri. Saya khawatir itu tidak ada bandingannya. Xiao Qi menatap Xiao Yan dengan tatapan khawatir. Dia belum pernah melihat inti sihir diserap secara langsung. Ini adalah pertama kalinya. Dia khawatir Xiao Yan akan melewatkan sesuatu. Energi di seluruh ruangan secara bertahap menjadi lebih kaya karena penyerapan Xiao Yan, dan bahkan udara di sekitarnya menjadi sedikit lengket. Saat penyerapan berlanjut, napas Xiao Yan langsung naik. Setiap tahap kebangkitan, tubuh Xiao Yan akan meledak seperti ledakan bom, dan nafas yang terus meningkat akan keluar dari tubuh Xiao Yan. Dan kapanpun saat ini, Xiao Qi tanpa sadar akan gugup, dan hatinya akan menegang karenanya. Dengan peningkatan napas Xiao Yan, roh suci yang kacau di tubuh Xiao Yan menjadi lebih aktif, tubuh yang kacau menjadi semakin dewasa, dan garis-garis dalam kulit secara bertahap muncul, kekuatan yang kuat menembus dari garis-garis ini. Patriark Dizu sudah kembali. Pria tua berambut merah itu berteriak dengan sangat pelan. King Haoran berjalan mendekat, seorang pria paruh baya di luar aula datang, memberi hormat kepada King Haoran, dan kemudian melaporkan. Patriark, tetua kedua memerintahkan saya untuk kembali dan melaporkan bahwa situasi orang-orang Xiao telah dikendalikan. Semua orang yang ditahan dari orang-orang Xiao telah dibebaskan, tetapi roh iblis tidak mau pergi dengan kelompok disebut agama Yimo. Mereka harus menunggu Anda untuk membawa mereka. Setan darah memerintahkan untuk pergi sebelum dia pergi. King Haoran mengerutkan kening dan berkata, begitu, kamu turun. King Haoran melambaikan tangannya, dan sosok paruh baya itu mundur. Benua Kaisar dapat mengandalkan semangat juang untuk menyampaikan pesan, tetapi itu hanya mungkin jika jaraknya tidak terlalu jauh, dan jika jaraknya terlalu jauh, itu tidak akan berhasil. Jadi tetua kedua dikirim kembali untuk melaporkan situasinya. Tingkat penyerapan Xiao Yan berada di luar dugaan King Haoran. Pada tingkat ini, Xiao Yan akan dapat menyerapnya dalam 10 hari lagi. Lebih baik menunggu Xiao Yan melewati Kaisar Samsung sebelum pergi ke keluarga Xiao. Setelah mengendalikan situasi orang-orang Xiao, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. King Haoran berpikir sejenak, dan dengan keputusan, Sun bahkan berbalik dan memasuki aula. Seiring waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, Xiao Yan, seperti biksu tua, menetap dan menghilang dalam 2 hari. Ledakan. Energi yang kuat tersapu. Dalam tubuh Xiao Yan, cairan yang terkondensasi oleh gas pertempuran perlahan mengalir di jaringan meridian Xiao Yan, dan dengan cara yang unik, dia mengikuti jalur meridian yang terbakar. Warna cairan ini berubah menjadi kuning tua, memancarkan energi yang memabukkan. Xiao Yan melangkah ke puncak Kaisar Bintang 2. Ketika Xiao Yan melangkah ke puncak Kaisar Bintang 2, yang paling mengejutkannya bukanlah Xiao Qi, tetapi King Haoran dan King Muer. Saat ini, masih ada 3 inti sihir bintang 5 yang masih bersinar dengan cahaya redup, dan cahaya inti sihir bintang 6 itu masih terang. Xiao Yan telah mencapai puncak Kaisar Bintang 2.
Hal ini membuat dua bersaudara dari keluarga Qing harus terkejut dengan efisiensi penyerapan Xiaoyan, di mana efisiensi penyerapan Xiaoyan jauh melebihi mereka. King Haoran menggosok rahangnya dan menyipitkan matanya. Dia tidak hanya ingin tahu tentang Xiaoyan di dalam hatinya. Bahkan jika dia telah berendam di kolam darah, bahkan kekuatan magis kaisar leluhur, peringkat darahnya seharusnya tidak jauh lebih tinggi dari dirinya. Memikirkan wasiat leluhur, King Haoran diam-diam menebak identitas Xiaoyan. Saudaraku, darah apa Xiaoyan ini? Lebih baik dari kita. King Muer, yang awalnya duduk di lengan kursi, telah berdiri saat ini, memeriksa ulang dan menatap Xiaoyan, dan matanya menunjukkan ekspresi iri dan bahkan pemujaan. King Haoran mengangkat bahu, merentangkan tangannya, dan menggelengkan kepalanya sambil menyeringai. Menurut kecepatan dan efisiensi penyerapan Xiaoyan, ini dapat ditingkatkan ke Samsung Dou di paling lama dalam beberapa hari. Merayu. 10 dari inti sihir bintang 5 semuanya terserap. Inti sihir bintang 6 dengan volume terbesar mulai diserap oleh Xiaoyan sendirian. Energi dalam inti sihir mendorong seluruh susunan untuk membuat suara bernada rendah yang samar, yang memenuhi seluruh aula. Beberapa hari berlalu dengan tenang, meledak. Di langit, Lei Yun mulai berkumpul, dan di aula, dengan suara guntur, Xiaoyan terbuka dengan tajam, seberkas cahaya melewati mata Xiaoyan seolah melewati udara. Hilang.